Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Om Ben. Halo Om Ben. Halo, Apa kabar Om? baik. Oke, nah Om Ben ini teman-teman adalah seorang profesional trader. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrolin hal yang unik ya. Kalau mungkin teman-teman di pasar modal nih Om Ben mungkin kenal dengan istilah investing, kenal dengan istilah trading. Nah, hari ini kita mau ngobrolin seputar scalping ya, betul ya, bersama dengan Om Ben. Gimana kabarnya Om? Ya, baik. Lagi kabarnya. sibuk apa aja Om Ben? Kesibukannya trading. Oke. Trading terus ngurus PPC para pencari cuan ya, ada grup edukasi seperti itu, kemudian ya media sosial. Ya, cuman gitu aja sih kesibukannya. Nggak terlalu sibuk tapi kelihatan sibuk aja. Nah, Om Ben mungkin boleh cerita dikit nih, Om Ben latar belakangnya mungkin dulu sempat kuliah di mana atau terus kemudian kenal pasar modal. Nah, mungkin sedikit perjalanan tentang Om Ben, silakan Om. Boleh. Saya itu berawal dari latar belakang yang tidak mengenal dunia investasi. Jadi orang tua saya juga tidak mengenal dunia investasi, terutama pasar modal, tidak mengenal seperti itu. Dan saya juga terbentuk di lingkungan yang sedikit pesimis dengan yang namanya investasi, terutama di pasar modal. Dengan beredarnya cerita, oh jangan trading loh, nanti teman saya ini kehilangan rumahnya gara-gara trading dan lain sebagainya. Itu yang dulu selalu saya dapat ya. Kemudian di tahun 2017 seorang teman itu bilang sama saya, kamu itu harus mulai belajar invest loh, mulai belajar trading ini. Saya karena awalnya menolak, tapi karena lama-lama sungkan ya, karena ini teman baik saya, ya udahlah, aku bilang ya udahlah, kayak apa sih? Terus dia, yang membuat saya tertarik adalah dia memperkenalkan dunia investasi ini, plus dia bilang kamu ikut ke grup ini ada grup komunitas di mana kamu bisa belajar. Nah, itu yang buat saya tertarik. Karena didukung oleh pembelajaran edukasinya. Karena buat saya dunia yang sangat asing seperti itu, apalagi kita trading dengan duit ya, bukan dengan daun kan seperti itu. Saya harus mengerti resiko-resikonya dan belajar bagaimana mengendalikan uang saya ya. Karena saya berarti kan mempertaruhkan sesuatu ke dalam sebuah bisnis atau hal baru yang saya benar-benar nggak ngerti. Dan ditambah ada suara-suara seperti itu. Bahkan ketika saya mulai belajar pun teman saya bilang, hati-hati loh, kamu hati-hati, jangan duit kamu bisa habis. Saya waktu itu berpikir, setelah saya masuk dunia saham ya, kok bisa habis ya? Teman saya ini kehilangan rumah, ternyata dia tradingnya di futures. Ya beda lagi dengan saham. Nah, ini yang mungkin dulunya di tahun 2017 ke belakang itu kita dihadapkan dengan lingkungan yang tidak melek dengan informasi, ya kan? Pikirnya trading itu dipukul rata sama kayak futures, sama kayak forex. Tapi kan ternyata enggak. Kan ada pasar modal, ada forex ya kan, kemudian ada komoditas, kemudian yang terbaru ada kripto sekarang. Nah, ini yang menurut saya zaman dahulu saya tidak mendapatkan informasi yang selengkap sekarang. Tapi bersyukur kan dengan adanya keterbukaan informasi sekarang kita bisa mulai belajar, dan tahun 2020 kan orang mulai mengenal informasi dan lain sebagainya. Jadi awal mula saya berawal dari situ. Jadi saya berawal dari sebenarnya coba-coba aja. Tapi setelah saya masuk ke dalam mempelajari pasar modal, saya muncul passion di sana. Jadi seolah-olah ini kok sesuatu yang menarik ya, yang menyenangkan. Jadi saya ada passion, dan saya kan memang pekerjaan saya kan tour ya, jalan-jalan murah itu kan di Instagram saya kan tour seperti itu ya. Jadi ya sudah, saya selama saya tidak mengerjakan tour, dan tour saya kan kebetulan online, ya saya punya banyak waktu di rumah kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya tiap hari itu mantau market. Paham nggak paham, tiap hari mantau market, kemudian tanya ke teman-teman ini gimana, kemudian mulai belajar sampai sekarang. Jadi awal mulanya seperti itu. Awal mulanya berarti 2017 ada teman tadi. Betul, ya. Betul, ada teman yang ngajakin. Awal mulanya begitu. Nah, ini saya yakin teman-teman yang nonton nih penasaran ya, supaya kita sama-sama ini ya, mungkin boleh dijelasin dikit Om Ben, sebenarnya pengertian dari scalping itu sendiri tuh apa sih? Ya, kalau kita ngomong scalping itu yang paling simpel adalah kita trading cepat. Kita ngambil keuntungan dalam time frame yang sangat pendek sekali. Sependek apa? Mungkin boleh dikasih gambar. Kalau ngomong sependek apa, jujur ya, kalau saya pribadi terkadang saya 1 menit bisa keluar sudah. 1 menit bisa? 1 menit bisa. Jadi kita melihat, kalau saya pribadi ya, ini nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi, scalping buat saya, kita mengambil momentum aja. Misalnya ada sebuah saham yang memang lagi bergerak seperti itu ya, saham A lagi bergerak ya, wah ini kok menarik, kita numpang.
Oke. Kemudian kalau sudah naik misalnya 2%, 3%, saya merasa sudah cukup ya, atau kok kayaknya udah berat ya kenaikannya, saya keluar. Oke. Jadi buat saya scalping itu trading ya, kita Oke. trading ambil profit tapi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oke. Ya, dan sangat pendek ya. Kalau yang ditanya pendeknya ya, kalau saya pribadi terkadang saya bisa sampai setengah jam tungguinnya. Terkadang saya bisa cuman 1 menit, terkadang 5 menit. Jadi Oke. saya melihat memanfaatkan momentumnya. Oke. Kalau momentumnya bergerak seperti itu ya saya numpang. Oke. Nanti kalau misalnya udah keluar, saya mau masuk lagi, saya lihat lagi, oke enggak, tabrak lagi, keluar Oke. lagi. Itu Oke. itu scalping ya, Oke. seperti itu. Tadi kan bisa paling pendeknya 1 menit kalau misalkan rata-rata aja, Om Ben. Kalau yang umumnya apakah tadi bisa 30 menit? Kalau sampai 1 hari 2 hari gitu juga pernah? Pernah. Pernah Jadi juga. intinya gini, kita itu para trader yang pendek, yang scalper itu kita memanfaatkan volatilitas dari pergerakan harga. Oke. Semakin volatil kita semakin suka. Oke. Karena berarti kita dapat profit dengan semakin cepat. Oke. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau saya hold sehari 2 hari bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau misalnya begini, terkadang ada juga saya scalping untuk saham yang hampir arah. Oke. Atau yang dikenal arah hunter biasanya Iya. ya, berburu di saham-saham yang dekat-dekat arah. Iya. Itu bisa kalau misalnya saham A gitu ya, mau arah ya, saya numpang gitu ya. Oke. Saya numpang kemudian arah, Oke. kemudian besoknya saya biasanya akan buang separuh dulu. Oke. Pagi-pagi akan buang separuh dulu. Kalau memang masih bagus ya saya hold Oke. sisanya. Oh. Nah, kalau sistem saya seperti itu. At least paling enggak saya sudah ada yang saya taking profit sebagian. Mengamankan sebagian. Mengamankan sebagian. Sisanya kita lihat marketnya bagaimana. Kalau pergerakannya berbalik arah dan saya merasa ada guyuran yang masif, aksi jual yang masif, ya keluar langsung. Oke. Kalau nggak ada dan masih didorong ke arah ya saya hold aja. Oke, jadi situasional sebenarnya. Situasional, ya. betul. Bisa 1 menit, bisa 30 menit, bisa beberapa hari Iya, seperti betul. itu ya. Nah, Om Ben, ini kan kalau saya nih lebih mungkin agak beda nih dengan Om Iya, Ben. Nah, ini yang iya. menarik nih Iya. ya kan. Kalau mungkin teman-teman di sini lebih mengenal sosok Rifan Kurniawan kan long term investing ya Betul. kan. Sedangkan orang mengenal sosok Om Ben adalah scalper ya kan. Nah, kalau menurut Om Ben, apa sih yang paling membedakan nih antara investing dan juga scalping, Om Ben? Menurut saya yang membedakan antara investing dan scalping itu adalah teknik entry-nya. Teknik entry-nya. Itu yang pertama, dan kemudian mungkin juga money management-nya. Hmm. Karena biasanya kita scalping ini agresif. Hmm. Kita punya profil resiko yang agresif, sedangkan investing mungkin lebih Moderat. ya Ya. kan. Scalping ini kita lebih suka saham-saham yang volatil tinggi. Kalau investing nggak mungkin. Nggak mungkin. Lebih suka yang biasanya kalem-kalem aja, Iya. tenang-tenang menghanyutkan kan bilang gitu kan. Kalau kita scalping suka yang bergemuruh ya, I see. seperti ombak yang besar. Jadi scalping ini kita suka di saham yang volatilitasnya tinggi. Volatilitasnya semakin volatil kita semakin suka. Semakin bergemuruh seperti kayak peselancar, ombaknya semakin besar kita semakin suka. Itu karakter scalper. Biasanya seperti itu, high risk, high return. Kita suka Oke, seperti itu. Kita pegang high risk, high return Oke. ya. Jadi itu yang kita suka. Kita terkadang juga saya selalu bilang scalper ini kayak orang adrenalin junkie kali ya. Ya suka yang serem-serem Iya, begitu ya, iya, yang pergerakannya iya. ekstrim-ekstrim ya. Iya, Tapi iya. itulah seorang scalper. Jadi Oke. menurut saya yang membedakan adalah titik entry-nya, kemudian pemilihan sahamnya, Oke. dan juga money management. Oke. Nah, itu yang menurut saya sangat berbeda. Iya, Betul. iya. Mungkin kalau boleh nambahin dikit, kalau misalkan money management antara target profit taking dengan stop loss-nya pasti lebih strict ya, Om. Betul. Oke, kalau di long term investing kan biasanya misalkan harga saham turun selama memang kinerjanya bagus, valuasi masih murah, kita kan memandangnya justru itu kesempatan Betul. untuk membeli di harga yang lebih murah. Betul gitu sekali. kan. Dan Om Ben, yang saya mau tanya nih, kalau menurut Om Ben, tipikal seperti apa yang cocok untuk menjadi seorang scalper dan tipikal yang seperti apa yang kurang cocok untuk menjadi seorang scalper, Om Ben? Ya, jadi sebelumnya teman-teman harus mengerti dulu bahwa kita dalam trading ini kita harus mengerti profil risiko kita. Ya. Ya, jadi misalnya Korifan ini profil risikonya moderat ya. Ya. Saya agresif. Nah, Ya. dengan perbedaan seperti itu otomatis apakah scalping cocok buat saya? Ya, cocok. Saya suka yang agresif. Oke. Ya, saya suka yang volatilitas tinggi, saya suka yang high risk. Oke. Kan seperti itu. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua, saya harus punya waktu untuk mantau market. Seorang scalper atau kalau kita mau main scalping, kita harus punya waktu untuk lihat market. Beda, kalau invest kan beli tinggal. Iya. Kalau scalping beli tinggal ARB bisa. itu yang terjadi. Oke. Bahkan kejadian yang lucu-lucu itu banyak sekali. Saya dari member itu ya, dia beli saham untuk scalping,
ya yang lagi volatile, waktu itu masih aman-aman, udah profit nih. Udah profit 5%. Ditinggal nemenin anak beli es puter di depan rumah. Oke. Dia kembali sahamnya ARB. Ampun. Itu yang terjadi. Oke. Jadi ini harus dimengerti bahwa Ya. scalping ini kita bermain di instrumen yang high risk, high Yes, return, yes. high volatility, Yes. ya. Maka harus punya waktu untuk mantau market. Oke. Nah, ini kan sekarang saya ini di sesi 2 ini saya harus ke sini. Yes. Saya udah tutup posisi. Oke. Saya tidak berani mempertaruhkan portofolio saya yang di scalping untuk ditinggal seperti ini. Oke. Karena kan ditinggal begini, apakah bisa pasang stop loss? Iya, tentu saja bisa. Tapi bagaimana kalau sahamnya diguyur? Atau bidnya dicabut? Nggak kena. Alias stop lossnya nyangkut di atas. Hmm. Kita pasang jual tapi kena di over. Iya. Padahal sudah ke bawah bidnya kan. Iya. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi saya pribadi untuk jadi seorang scalper harus mantau market. Oke. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua harus paham resikonya tadi. Oke. High risk high return. Oke. Ya, jangan yang dilihat returnnya doang nih. Iya. Resikonya gede. Resikonya bisa kadang-kadang sahamnya ARB mendadak Oke. atau tiba-tiba marketnya berbalik arah, di pergerakan harga di saham berbalik arah itu sering sekali terjadi. Oke. Jadi kan volatil banget ya. Iya, Udah iya. merasa cukup, mungkin yang penggerak harganya dia banting ke bawah. Nah, itu yang harus diwaspadai dan itu yang membedakan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman adalah pekerja kantor atau teman-teman yang sering meeting, itu nggak cocok banget menurut Nggak saya. cocok ya. Karena apa? Karena berarti kalian akan nggak punya waktu untuk mantau market. Iya. Ya, benar. itu yang harus dipahami dan itu basic menurut saya ya. Yang pertama harus paham resikonya, itu resikonya tinggi ya, volatilitas tinggi. Yang kedua harus punya waktu untuk mantau market. Harus disiplin ya. Dan yang ketiga itu harus sangat disiplin. Ah. Sangat-sangat disiplin. Itu benar-benar apa ya? Saya bertemu banyak scalper hebat yang sukses melipat gandakan modalnya dengan teknik scalping. Kuncinya cuma satu mereka. Mereka adalah seorang yang disiplin. Saya ketemu dan mereka sangat-sangat disiplin, nggak pakai hati, benar-benar pakai saya harus cut ya cut. Lebih ke otak kiri ketimbang otak kanan. Betul. Mungkin ya. Jadi nggak mikir panjang. Aduh ini sayang dong, ini Iya, uang iya, saya iya, hilang. iya. Nggak. Mereka semua tega cut loss. Oke. Tega. Oke. Dan itu yang mereka cerita, itu yang membuat porto mereka sangat growth tinggi. Oke. Karena ketika mereka misalnya di saham A gagal, mereka cut, mereka langsung beralih ke saham B. Cari lagi, oh ada saham B nggak? Oh ada, mereka masuk ke sana. Tapi kalau kita fokus ke saham A terus yang sementara diguyur ke bawah, otomatis kita akan banyak mengalami loss. Semakin gede lossnya, semakin gede risikonya, rusak psikologis kita. Yes. Ya itu menurut saya yang penting banget untuk seorang scalper seperti itu. Ya, jadi perlu dipahami ya teman-teman ya, bahwa kalau misalkan untuk menjadi seorang scalper, tadi Om Ben udah sharing ya. Pertama, pahami bahwa scalping ini adalah high risk tapi juga high return. Betul. Ya, high risk high return. Kemudian juga yang kedua harus punya dedikasi ya. Berarti dedikasi itu artinya ya jam market buka sampai jam break ya. Betul. Sampai market tutup ya memang harus dedikasi di depan layar kasarnya seperti itu ya Om Ben ya. Betul. Kemudian tadi yang ketiga adalah disiplin ya, harus disiplin ya. Oke, Om Ben, mengenai trading rules. Nah, tadi kan Om Ben ada sebutkan soal disiplin ya kan. Mungkin boleh di-sharing trading rules-nya itu seperti apa Om Ben kalau untuk scalping? Ya, jadi scalping itu kita harus mengukur dulu batasan resikonya. Jadi saya selalu mengajarkan untuk masuk ke dalam sebuah saham, kita mau scalpingan, kita harus ngerti dulu. Apa ya? Kita mau cut loss di mana? Itu yang pertama. Dan kita mau taking profit di mana? Ada persentasenya nggak? Misalkan kalau misalkan loss maksimal sekian persen, maka mau nggak mau cut loss. Kalau ngomong itu kita kembali ke risk dan rewardnya. Karena kan ini scalper ini macam-macam juga. Ada aliran 1 tick 2 tick kabur. Itu ada. Jadi 1 tick 2 tick kabur. Nah, saya tanya, kalau memang kamu taking profit 1 tick 2 tick kabur, stop lossnya bagaimana? Cut lossnya di mana? Tentu juga 1 tick 2 tick dong. Karena harus risk rewardnya harus sebanding kan, paling nggak 1:1 lah. Maksimal 1:1 kan nggak mungkin ya 1 tick 2 tick taking profit kalau nunggu cut lossnya berapa? 4 tick. Wah, kalau gitu modalnya habis lama-lama. Karena kalau sampai gagal, profit yang kita dapat nggak bisa mengcover yang gagal ini karena tidak seimbang risk rewardnya. Nah, saya menentukan di situ dulu. Jadi saya harus ngerti di mana kita harus keluar. Nah, cara penentuan batasnya tuh berapa itu macam-macam. Kita bisa pakai tape trading ya, kita bisa pakai TA dalam intraday. Kita bisa lihat ya, oh sahamnya bagaimana. Dan saya itu sangat menekankan tidak mengejar saham yang lagi rally. Tapi kalau kita memang ada saham yang bergerak naik rally, kita langsung tabrak aja. Jelas dong kita nggak ngerti mau stop loss di mana, mau TP di mana. Dan itu yang terjadi di
market kita. Hmm. Dan itu yang dikenal dengan namanya FOMO. Hmm. Ya kan, ngejar harga. Hmm. Saham rally tabrak aja tanpa analisa. Setelah Fakta, masuk kebingungan. Wih, ini gimana nih? Kalau masuk langsung naik biasanya nggak ada masalah. Udah jual ya kan? Bisa 1 tick 2 tick langsung jual 3 tick gitu. Tapi kalau setelah kita HK nggak naik, kemudian turun, nah ini jadi problem lagi karena kebanyakan teman-teman ini apa ya, beli dulu baru mikir. Nah ini yang jadi masalah. Seorang scalper itu nggak seperti itu. Oke. Kalau memang saya menemukan orang-orang yang memang punya apa ya, punya respon yang cepat. Kalau saya tanyakan, dia sudah punya intuisi juga. Ini turun sekian saya harus cut loss. Oke. Jadi mereka punya sistem yang tertanam dalam otak mereka. Oke. Dan itu terlatih dari kebiasaan dan jam terbang. Oke. Jadi itu terbiasa. Saya pun terkadang ya, jujur terkadang saya juga FOMO. Ada saham bergerak saya hajar juga. Ikut hajar. Tapi ketika dia mulai turun nggak kuat, langsung ada boring dalam pikiran saya. Paling nggak harus ngurangi posisi. Cut loss sebagian. Sisanya cover bawah. Nanti kalau nggak kuat gimana? Ya cut loss lagi. Jadi itu yang memang harus dimengerti. Jadi bukan scalping itu, bergerak nih, FOMO nih, hajar nih. Nggak gitu. Kalau kita begitu kita nggak ngerti mau resikonya di berapa. Ya jadi paling aman ketika ada pullback itu. Pullback itu. Saran saya seperti itu kalau untuk bagaimana in dan out-nya ya seperti in itu. dan out-nya ya. Berarti kalau yang saya lihat memang beda ya. Kalau mungkin kalau cerita dikit tentang investing, kalau saya lebih suka in-nya itu adalah kalau di investing ada istilahnya margin of safety, ya kan. Jadi mungkin Om Ben pernah dengar juga. Betul. Ya. Dan kemudian jualnya adalah ketika di nilai intrinsik. Jadi balik lagi nih teman-teman, ada perbedaan ya antara investing dan juga scalping ya. Dimana kalau scalping tadi ya lebih strict ya kan, ngelihat perdagangan intraday-nya tadi. Om Ben tadi juga sharing soal ada jangan langsung hajar, tapi juga ada lihat di mana pullback-nya ya kan. Nah kalau investing itu lebih ke mengukur antara current price dengan nilai intrinsiknya gitu. Nah itu perbedaan untuk in dan out-nya ya. Nah kalau terkait money management-nya nih Om Ben, dalam artian misalkan gini, ada satu orang, let's say dia punya dana 100 juta deh misalkan, 100 juta, katakanlah. Nah kalau money management di scalping seperti apa Om Ben? Kalau di investing itu kan misalkan nih, saya sering bilang ke teman-teman yang dananya 100 juta, coba kamu pilih 5 saham, boleh core stock, boleh value stock, yang saat ini valuasinya masih reasonable, kinerjanya bagus ya kan. Kemudian kamu bagi positioningnya. Betul. Nah kalau di scalping yang saya mau tanyakan tuh lebih ke misalkan tadi 100 jutanya itu dimasukkan all in di satu saham yang emang lagi diincar, atau ada beberapa saham atau gimana Om Ben? Nah kalau ngomong seperti itu kita harus mengerti juga bahwa karena ini high risk high return, saya selalu bilang teman-teman ini siap hilang berapa di awalnya ya. Jadi misalnya kita punya 100 juta let's say ya, kita punya 100 juta dan teman-teman ini ternyata pemula baru belajar. Saran saya jangan pernah pakai 100 juta. Tapi mungkin kalian belajar sisihkan dana misal 5 juta dulu untuk belajar scalping. Karena kan gini ya, scalping ini kan ritmenya cepat. Saya selalu bilang kita para scalper ini kita tuh seperti mengendari mobil Formula 1. Jadi benar-benar sekali injak gas langsung kencang. Jadi dari 0 ke 100 tuh mungkin hanya 3 detik, 4 detik udah sampai gitu kan. Nah, fatalnya kalau kita yang belum terbiasa, misalnya kita biasanya naik mobil-mobil yang city car yang cc-nya kecil. Kita nginjak seperti itu bisa nabrak langsung. Kaget kan. Nah, makanya untuk itu kita belajar. Kita belajar, kita pakai uang sekolah yang kita siap bilang. Saya selalu seperti itu. Misal, siap bilang berapa? 5 juta. Ya pakai 5 juta aja. Udah, jangan pernah top up, jangan pernah diapa-apain. Pokoknya gulung terus, mau loss mau cuan ya udah pakai 5 juta aja. Tujuannya apa? Kita sebagai scalper ini belajar menemukan ritme. Oh ternyata saya ini cocok nih. Oh saya kok nggak cocok ya? Kalau nggak cocok gimana? Ya udah jangan jadi scalping. Beralih ke swing aja. Ya kan yang lebih kalem-kalem sahamnya. Jadi kita mengetes diri dulu. Kita pas nggak? Nah ketika kita sudah bisa menghandle 5 juta ini, baru kita mikir, oh kok 5 juta saya udah bisa ya? Oke lah, tambahinlah 10 juta. Itu yang saya ajarkan. Jadi dari 100 itu kalau nanya ke saya ya, saya pribadi kalau dari 100 bagaimana? Ya saya mungkin kalau memang ketemu saham-saham yang likuiditasnya besar ya, yang tebel-tebel bidnya, bid offernya tebel-tebel dan rame, ya mungkin saya bisa all in di sana. Karena kan saya sudah memahaminya. Tapi buat teman-teman yang memahaminya jangan. Jadi kembali ke masing-masing, itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus melihat dari likuiditas sebuah saham. Nggak mungkin dong saham yang bidnya tipis-tipis ya, yang cuman paling harganya
let's say harganya 200 tapi di bidnya cuma ada 1.000 sampai 5.000 lot. Kita main 1 juta di situ konyol sekali. Iya, konyol. Takut nggak bisa keluar. Ya. Karena itu apa? Biasanya saya lihat likuiditasnya. Kalau memang likuiditasnya nggak terlalu gede bagaimana? Ya jangan pakai 100 juta. Mungkin pakai cuma 10 dulu. Oke. 10 aja atau 20 aja. Oke. Intinya adalah sebagai seorang scalper ini kita aman. Oke. Amannya apa? Kita bisa masuk dan bisa keluar Yes. dengan aman. Oke. Jangan bisa masuk nggak bisa keluar. Alias nggak ada bidnya. Iya. Kita hajar misalnya yang tadi cuma 1.000, 2.000, 3.000 kita hajar langsung 40.000. Oke. Keluarnya bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini harus dipertimbangkan. Oke. Jadi kita lihat likuiditasnya. Kemudian dari satu portofolio itu untuk belajar ya teman-teman saran saya dibagi. Misalnya per saham kalian punya standarnya misalnya 20 juta. Ya udah pakai 20 juta untuk satu saham. Kita bagi per porsinya aja. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya kita loss di satu saham, kita bisa ke cover di saham lain. Oke. Tapi kalau kita nggak ada pembagian, misalnya serampangan aja, yang ini saham ini cuma 5 juta. Oh kita tes lot 5 juta dia naik. Ya kan? Masuk 50 juta kita cut loss. 1%-nya pun udah berbeda kan. Beda. Nah, makanya kembali juga harus dibagi-bagi per sahamnya. Ya, selain dari likuiditasnya bagi-bagi dari kita harus bisa mengendalikan diri intinya. Oke. Kembali ke masing-masing. Makanya kan gini, scalping ini sebenarnya apa ya? Nggak ada teori bakunya. Oke. Nggak ada teori bakunya. Tapi apa? Market lah yang akan mengajarkan dan memberitahu kita siapa kita sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mampu menghandle berapa. Oke. Jadi ini kasarannya ilmu lapangan langsung gitu loh. Saya hanya bisa memberikan teorinya aja, tapi belum tentu di lapangan itu teorinya kepakai semua. Karena murni dari experience. Karena pergerakan tiap saham pun nggak sama dalam scalping ya. Oke. Ya itu yang harus dimengerti. Makanya fokus kita adalah membatasi risiko. Oke. Bukan mencari profit. Ketika kita membatasi risiko, kita kemudian merasakan feel-nya. Oh, ternyata ritme scalping seperti ini. Oh, dapat nih aku nih, klik nih. Ya udah, baru modal dinaikin dikit. Tujuannya apa? Jagain psikologis lagi. Psikologisnya semakin kuat. Jadi, kenapa ada orang-orang yang bisa scalping dengan dana miliaran? Kenapa mereka bisa kuat? Sekali cut loss bisa 6M kadang-kadang saya lihat. Sekali cut loss 1M. Kenapa mereka kuat? Karena mereka psikologisnya sudah bisa menghandle. Udah kebentuk ya. Kebentuk. Dari mana? Dari belajar duit kecil-kecil itu. Jadi kecil, gede, lama-lama bisa. Oke. Tapi kalau teman-teman terjun dalam scalping langsung pakai 100 juta all in, di mana teman-teman nggak siap, misalnya hilang 5 juta aja nanti pasti akan depresi, stres pasti, stres nggak bisa tidur, kepikiran, aduh nih gimana nih, aku nyangkut nih dan lain sebagainya. Nah itu berarti kalian ada yang salah dari money manajemennya tadi, ya. penggunaan dananya itu yang salah. Oke, menarik. Nah, Om Ben, kalau saya pengen tahu juga nih, kalau misalkan Om Ben pribadi saat ini hanya ada satu account di scalping atau Om Ben membagi beberapa account, misalkan apakah misalkan ada account yang untuk swing, apakah ada account yang untuk long term juga atau gimana? Ya, Ben? saya untuk saat ini ada. Jadi saya tuh punya beberapa sekuritas, saya buka di akun beberapa sekuritas dan tiap-tiap sekuritas ini kan ada yang cocok buat scalping, ada yang enggak, ya kan? Ada yang memiliki fitur-fitur yang mumpuni untuk main cepat, ada yang enggak. Nah, saya pilih yang main cepat ini saya pakai untuk scalping. Yang nggak bisa gimana? Udah buat swing atau buat invest long term. Jadi saya punya beberapa porto di mana saya bagi. Dan yang saya niatnya untuk invest, ya saya nggak banyak lihat-lihat. Karena begini, kita sebagai seorang scalper ini terkadang terbiasa in out ya. Jadi lihat ini, kok ini udah 25% ya, gatel tangannya ini. Nah, kalau kita campur jadi satu, yang pertama kita nggak akan pernah bisa nyaman, karena ada yang gatal nih pasti. Makanya kita pisahkan. Nah, ketika kita pisahkan gini, kita bisa melihat nanti per portofolio itu growth-nya bagaimana. Nah, portofolio scalping kita bagaimana pertumbuhannya, swing bagaimana, yang untuk invest bagaimana. Nah, di sini kita bisa mengerti, oh ternyata saya jagonya di sini di scalping. Nah, mungkin sebagian besar masuk di sini. Kita sebagai seorang scalper ini, kita kan menghabiskan waktu ya. Tapi kan terkadang saya juga pengen udahlah biar uang yang bekerja buat kita. Di mana? Di saham yang major trendnya jelas. Di market yang major trendnya jelas. Nah, biarin aja di situ. Sedangkan kalau gatal gimana? Ya udah scalpingan aja. Tapi ada juga yang memang benar-benar bagus. Karena gini, pengalaman saya dulu, saya itu pernah dapat saham yang akhirnya jadi multi bagger, tapi saya nggak dapat.
Harusnya jadi multi bagger. Harusnya jadi multi bagger, nggak tapi dapet. sekarang saya scalpingan, Oh, saya tuh hanya dapatnya kecil-kecil. Oke. Cuman pendek-pendek mungkin 5%, Oke. 3%, 20% maksimal. Oke. Nah, sedangkan kalau saya waktu itu berpikir seandainya saya mengerti saham ini trennya jelas, oke saya masuk di akun swing saya. Wah, sekarang saya diemin kan udah beranak. Iya. Nah, sedangkan yang scalping tetap saya jalankan. Oke. Untuk apa? Mengakomodir kalau saya ini memang nggak bisa diem di market gitu loh. Iya, Kasarnya kan iya, seperti iya, itu ya. iya. Kan ada orang yang seperti itu. Iya. Nah, tapi seiring waktu juga kan kita harus menyadari ya, semakin besar dana kita nggak mungkin scalpingan terus. Ya. Semakin tua usia kita nggak mungkin scalpingan terus. Oke. Makanya saya mulai berlatih untuk berinvestasi, Oke. untuk swing seperti Oke, itu. oke. Saya pisahin akun. Oke. Tujuannya apa? Ketika dana saya semakin besar, saya mengamankan sebagian dari hasil scalping saya untuk berinvestasi. I see. Jadi saya invest sekarang ini dari mana uangnya? Bukan dari modal, tapi dari hasil profit scalpingan. Oh, jadi misalkan di portfolio yang scalping ada profit nih. Ambil. Sebagian diambil ke Masukkan ke invest. Oh, I see. Jadi ini ya begini. Misal ya, let's say saham yang saya invest ini turun, saya nggak khawatir. Karena apa? Saya nggak rugi. Karena saya menginvestasikan pakai apa? Uang profit. yes. Nah, bukan itu dari modal betul, dasar. bukan dari modal dasar. Itu yang membuat saya berinvestasi dengan lebih tenang lagi karena Oke. sudah dari hasilnya. Dan saham yang saya investkan ini kan bukan saham yang volatil. Artinya kan nggak mungkin sebulan langsung turun 50%, nggak mungkin. Yes, Hampir nggak ada seperti itu ya. Jadi saya pilih saham-saham yang benar-benar saya lihat secara trennya bagus. Oh, ada prospek ke depan nih. Yes. Saya nabung di sana. I see. Jadi saya daripada saya nabung di deposito, Yes. saya nabung di saham. Ya. Itu yang saya lakukan tentang invest. Oke. Nah, jadi saya pisah-pisahan seperti itu. Tujuannya ya tadi, tujuannya yang di scalping ini kalau semakin gede dana berarti apa? Resiko semakin gede kan? Iya, iya. Saya kecilkan lagi. Oke. Supaya nggak terlalu besar. Apalagi di market yang sepi seperti sekarang kan. Ini kan apa ya? Volumenya kecil ya, transaksi hariannya kemarin cuma 8 triliunan. 8 triliun. Nah, Katanya terendah ya kemarin. terendah kemarin. Nah, ketika itu apa yang saya lakukan? Saya ngecilin size scalping saya. Oke. Tujuannya apa? Meminimalkan resiko. Jadi itu yang saya lakukan untuk apa ya? Untuk menjaga psikologis saya. Jadi saya harus tetap waras kasarannya ya di market yang gila gitu loh kasarannya ya kan. Masalahnya teman-teman sekarang ini ikutan gila di market yang gila. Marketnya udah sepi, agresif lagi. Karena mereka berpikir bahwa market selalu sama, enggak kan? Market yang di Januari sampai sekarang udah jauh berbeda. Kalau kita terus agresif ya, seorang scalper ini bisa kehilangan seluruh profitnya loh. Saya punya seorang teman ya, dia profit. Dihitung dari Januari sampai Mei itu profit, masih ada profit. Oke. Kegerusnya lumayan gede sih. Misal kegerus 70% dari profitnya dia. Itu stres. Dan itu dia sampai bilang, apa saya nggak cocok di market loh. Saya sampai bilang, sebentar. Kita buka dulu porto kamu. Dia tunjukin, cuan berapa dari Januari sampai sini. Masih ada cuan nih, ratusan juta. Misalnya anggap 100 juta. Oke lah. Anggap aja berarti kamu dari Januari sampai Mei ini 1 bulan gajian 20 juta. Iya. Gagal dari mana? Saya bilang gitu. Nah, setelah saya mulai ngajak dia berpikir, dia mulai sadar. Oh iya, nggak gagal ya. Nggak gagal kan? Tapi karena psikologisnya udah hancur berantakan, berpikirnya dia gagal. Nggak cocok sama market. Seolah-olah gagal. Seolah-olah capek sama market. Saya bilang kalau capek ya istirahat. Iya. Kalau market susah gimana? Wait and see aja. Nggak perlu paksain trading kan. Karena gini, seorang scalper ini terkadang kalau nggak ngeklik buy, wah Gatal, itu ya? bukan cuman gatal, itu petaka. Itu yang saya ajarkan. Jadi teman-teman scalper pun harus tahu strategi apa? Wait and see. Kalau marketnya nggak oke, gimana? Liburan aja, udah jalan-jalan, nggak usah lihat market, makan yang enak, ya kan? Makan yang enak, kerjakan hobi dan lain sebagainya. Itu beberapa teman full time trader pun melakukan hal yang sama. Daripada ngurusin market, stres, nggak dapat apa-apa, hilang uang yang sama, lebih baik ke Amerika. Dapat apa? Dapat seneng, foto, makan enak. Iya, Bener nggak sih? bener. Nah, ini yang menurut saya harus dimengerti oleh teman-teman trader, terutama yang scalpingan ini loh, ya, gitu. I see. Nah, Om Ben, kalau misalkan Om Ben sendiri ketika pemilihan saham untuk scalping, apakah pure benar-benar memperhatikan price action atau juga memperhatikan ada sedikit tentang fundamental? Contoh nih misalkan ini saya lebih nyaman misalkan scalping yang fundamentalnya oke lah, atau enggak sama sekali atau gimana, Om Ben? Kalau saya pribadi saya nggak lihat fundamental. Mau fundamentalnya busuk sekalipun, ini perusahaan bobrok mau bangkrut mau tutup sekalipun saya nggak peduli. Karena saya ngambil pendek. Tapi yang harus saya tekankan, saya harus tetap scalping di saham itu. Tidak boleh berubah menjadi
investor Oke. di saham itu. Di saham yang di portfolio yang scalping ya. Iya. Oke. Dan saham yang saya masukkan untuk scalping, saya harus keluar dengan cara scalping juga. I see. Artinya saya harus sangat disiplin. Jadi I see. kenapa ada yang bilang ini kan laporan keuangannya jelek nih? Saya bilang selama masih volatil, selama dia bergerak ke atas, saya akan hajar. Oke. Tapi kalau dia sudah mulai reda dan mulai kelar, kasarannya pestanya kelar, saya keluar. Nggak mau ngehold, takut apa? Tiba-tiba suspend. Ya kan ada beberapa saham yang begitu kan laporan keuangannya bermasalah suspend sesi 2. Ya kan? Tapi selama dia bergerak di awal, saya ikut. Ya, saya ikut. Kemudian kalau memang terasa bahaya, saya keluar. Jadi karena begini, saham-saham yang fundamentalnya jelek terkadang itu mereka cara exitnya bagaimana? Membuat terjadi volatilitas. Tujuannya apa? Cari korban. Dari teman-teman retail yang FOMO dan nggak paham, nyangkut di atas kan, ya kan, akhirnya mereka ngehold dan akhirnya sahamnya suspend, kan banyak kasus saham-saham seperti itu kan. Nah itu yang saya hindarin. Jadi kalau kita memang saya bermain di saham yang fundamentalnya nggak jelas atau busuk, ya saya harus paham bahwa saya nggak boleh main lama-lama di sini, ini bahaya ini, nggak boleh main lama-lama. Oke. Dari situ sebenarnya kelihatan ada perbedaan juga ya Om Ben ya, bahwa kalau scalping cenderung cari saham-saham yang uptrend, sementara kalau ini sedikit sharing juga kalau sudut pandang investor nih justru tadi tuh, tapi ini nggak berlaku untuk semua saham. Betul. Jadi emang kalau misalkan ada saham-saham yang karena sentimen tertentu, tapi ini fundamentalnya bagus, balik lagi punya growth story, ya kan, punya prospek yang cerah, justru ketika harga sahamnya koreksi itu jadi kesempatan. Betul. Jadi teman-teman jangan dicampur adukan ya. Betul, intinya, jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan. Tadi Om Ben juga sempat sharing tuh sama saya, jangan masuknya pakai TA, keluarnya pakai FA. Ya kan niatnya mau scalping, nyangkut jadi pakai TA. Wah, TA-nya masih oke nih, masih uptrend. Masih nyangkut gak mau cut loss, berubah jadi apa? Mulai cari fundamentalnya. Story-nya apa ini saham ini? Setelah fundamental nanti ini PBV-nya PN murah, ini saham murah, sudah bener ini murah. Yakin pasti naik lagi. Yakin deh. Akhirnya apa? Jadi nyangkut. Jadi kalau kita masuk pakai scalping, keluar pakai scalping. Masuk pakai TA, keluar pakai TA. Masuk pakai fundamental, keluar pakai fundamental. Setuju. Itu sistem yang paling benar menurut saya. Iya, setuju. Ya jadi jangan dicampur adukan ya teman-teman, kalau misalkan mau ini pun pakai akun yang terpisah kayak Om Ben tadi ya, pakai akun yang terpisah. Oke, Om Ben. Kalau mungkin boleh sharing juga nggak ke teman-teman di sini, kalau Om Ben sendiri melakukan screeningnya tuh seperti apa sih untuk saham-saham yang mau di scalping kan? Tadi kan mungkin udah ada beberapa kayak misalkan yang lagi uptrend, terus kemudian yang volatile gitu ya. Nah ada lagi nggak screeningnya tuh seperti apa yang dilakukan? Saya kadang-kadang mencari saham yang ada akumulasinya. Atau ada dikumpulin oleh broker tertentu ya. Tapi memang ya begini teman-teman, broker summary ini kita nggak bisa melihat secara utuh terkadang, karena ada beberapa saham yang broksumnya tuh acak random. Artinya mungkin market makernya itu ngumpulin, tapi dia mungkin pecah pakai beberapa sekuritas. Nggak kelihatan. Tapi ada juga yang sangat kelihatan banget nih. Kelihatan ini jelas sekali ini lagi dikumpulin. Nah itu kita masuk ke dalam botlist saya. Oh berarti saham ini bisa saya scalping ini karena apa? Ada yang akumulasi, ada yang ngejagain harga. Ya biasanya saya bilang itu, harganya dijagain ini di range misalnya di range 100 ini nggak turun-turun. Wah dijagain terus pokoknya. Ada yang guyur tampung, ada yang guyur tampung. Nah setelah end of day saya cek lagi siapa yang nampungin nih. Oh ada broker tertentu. Seberapa konsisten mereka nampungin. Oh kok konsisten dalam seminggu ngumpulin terus. Kemudian ngumpulnya juga nggak main-main loh, ini masif loh. Nah jadi saya melihat ada nggak yang ngumpulin secara konsisten, secara masif seperti itu. Kemudian secara TA-nya bagaimana? Saya lihat TA. Untuk sekarang saya selalu lihat TA. Tujuannya apa? Saya mengerti area batasannya di mana, area jualannya di mana. Oh, ini ada saham yang lagi rally tapi udah di area resist bagaimana? Nah, kalau mau scalpingan sangat super disiplin. Berarti kita kan buy on breakout tuh. Kalau gagal breakout gimana? Cut. Nah, itu yang jadi faktor pertimbangan saya ya selain tadi ya. Jadi saya perhatikan lagi nih, ada nggak yang lagi ngumpulin, kemudian TA-nya bagaimana? Oh, TA-nya dia ini udah sideways panjang. Tapi ini oke nih. Nah, itu bisa jadi pantauan. Tapi jadi, kan kalau jumlah saham kan ada banyak tuh, ada 700 atau 800 saham. Nah, screeningnya sendiri satu-satu atau ada gimana? Ya, nanti seiring waktu ya, karena saya ini kan setiap hari mantau saham. Saya tuh udah punya stok universe saya. Tapi kalau kita lihatnya 700 saham kita pantau semuanya, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Oh, paham, berarti ada stok universe-nya. Betul, ada stok universe. Saya nggak akan berani main di sebuah saham yang saya nggak kenal.
see. Kalau saya mau main di saham tersebut, saya harus kenalan dulu sama sahamnya. Harus kenalan dulu. Berapa lama minimal? Paling enggak ya 2 hari 3 hari. Oke. Kalau memang saya nekat ya, saya pakai dana kecil. Oke. Tadi Om Ben sempat mention soal Bloxum. Nah, tapi kan baru-baru ini kan Bloxum ya kita tahu ditutup gitu kan. Nah, itu gimana menyiasatinya? Menyiasatinya jadi gini. Setiap saham itu yang tadi saya bilang memiliki pola pergerakan yang selalu sama. Selalu sama. Karena apa? Sopirnya sama, gerakan mobilnya juga sama, ya kan? Kalau ganti sopir baru kelihatan beda. Jadi misalnya sopirnya sama ya saya pantau. Nah, Bloxum ini kan nggak kelihatan di market live ya. Akan tercermin di end of day. Nah, biasanya begini. Itu membuat saya belajar. Jadi misalnya begini. Saya saham ini ya, saya merasa sepertinya lagi dikumpulin nih. Ya, lagi dikumpulin, polanya lagi akum nih, lagi akum, overnya diganjel tebel, bidnya tipis-tipis tapi kok nggak rontok. Wah, ini dan ketika ada yang guyur, dihaka lagi. Ada yang guyur, dihaka lagi. Nah, itu membuat saya malah tajam. Kan kita kan kayak blind ya. Kayak istilahnya kalau belajar kungfu ya, di Shaolin kita tutup mata kan. Nah, tapi justru dengan seperti itu, kalau kita mau belajar dengan tekun, memang ekstranya effortnya keras. Tapi kita akan paham, ini lagi dikumpulin di market. Nah, end of day kita cek. Saya kadang kalau end of day penasaran, tadi siapa sih yang main? Bener nggak dugaan saya? Saya cek, wah saya bener. Berarti saya bisa next level nih. Ya kan begitu kan. Nah, itu yang saya latih terus. Sama seperti kayak saya selalu analogikan seperti penjaga gawang. Butuh apa? Penjaga gawang yang bagus apa? Refleksnya bagus kan? Ya. Refleksnya top kan? Ya. Tiba-tiba kok bisa tangannya sampai sini padahal tubuhnya condong tangannya bisa begini kan? Nah, karena apa? Refleks, feeling yang sangat terasa sekali. Intuisi itu yang saya cari di market. Oke, thank you banget Om Ben. Sebelum kita closing mungkin ada tips-tips atau closing statement buat teman-teman di rumah, Om Ben, silakan. Ya, closing statement saya selalu sama. Kalau kita mau trading ya atau kita mau berinvestasi, kita harus mengenali resiko. Itu sangat mutlak yang kita harus tahu. Resikonya bagaimana? Jangan pernah lihat apa? Profitnya dulu. Buat saya cuan itu adalah hasil yang nggak perlu kita kejar. Saya lebih mengejar apa? Proses untuk mendapatkan cuannya. Proses pembelajarannya itu yang saya tekankan. Udah fokus di sana. Cuan itu apa? Mengikutin. Kalau kita sistemnya bener ya, kita buat sistem itu udah bener tradingnya. Cuan tuh hanya ngikutin aja kok. Terkadang tuh lucu juga. Teman-teman itu banyak yang, Om Ben share dong layarnya Om Ben kayak apa kalau trading. Buat saya itu hanya tools saja. Tapi kalau kita sudah paham semuanya, toolsnya bisa beda-beda. Saya dengan beberapa teman-teman scalper yang jago tuh beda-beda. Cara masuknya beda, cara keluarnya beda. Oh, bisa beda ya? Pantauannya beda. Ada yang pakai running trade doang, tuh ada, jago bisa. Saya nggak bisa, saya harus pecah-pecah lagi. Ada yang cuman pakai bid over aja, ada yang nggak pakai TA loh. Ada. Kalau saya harus pakai TA, karena kan saya dulu awalnya dari swing trader ya, dari TA basicnya. Ya saya memanfaatkan apa yang saya dapat itu, saya ramu sendiri menjadi sistem trading saya. Saya juga dengan Korifan pasti beda dong. Pasti beda. Nah, kebanyakan teman-teman tuh apa? Pingin copy paste kita. Wah, ini Bung Rifan ini jago nih, value investing, bla 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 begini. Saya pingin nemuin, sebenarnya salah. Kalian nggak akan pernah jadi seperti Korifan. Kalian nggak akan pernah jadi seperti saya. Kalian adalah diri kalian sendiri. Setuju. The best version of yourself. Itu yang harus kita cari. Nah, jadi kalau dengerin podcast begini, teman-teman selalu pingin apa sih? Kadang-kadang pinginnya stock pick, kadang-kadang pinginnya tips-tips kunci jitunya tuh apa? Ya kan begitu kan. Padahal semua itu kita bisa menemukan tips kita sendiri kalau kita open minded, belajar, kemudian meramu. Mencari formula yang pas buat kita, yang bikin kita profit, kita disiplin jalanin kayak di backtest terus. Oh, ini evaluasi, salahnya di mana? Edukasi diri lagi, evaluasi lagi, edukasi. Someday kalian akan ketemu yang paling pas buat kalian. Nah, kalau udah ketemu yang paling pas buat kalian, udahlah nggak usah cari profit, udah pasti profit. Profit pasti ngikut. Karena apa? Formulanya udah tepat. Oke. Wah, mantap banget. Wah, nggak kerasa nih, kayaknya udah panjang ya kita diskusi ya sama Om Ben, seru banget. Anyway, Om Ben, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen keep in touch dengan Om Ben, mungkin bisa ke mana? Bisa ke jalan-jalan murah ya, Instagram saya di @jalan-jalan murah ya. Oke, nanti linknya kita taruh juga di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, sekian dulu Money Discussion kali ini. Thank you banget Om Ben udah mampir, dan semoga sharing dari podcast hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di sesi Money Discussion berikutnya. Bye-bye. Dah.